Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Divo Aprianto dengan NIM 2006111579 dari Agroteknologi C. Di sini saya akan melakukan praktikum tentang metabolisme yang terbagi menjadi 5. Berikut adalah praktikum ya. Baiklah, saya akan menjelaskan proses difusi menggunakan methylene blue. Apabila tidak ada methylene blue, maka digantikan oleh pewarna makanan. Jadi yang ini adalah untuk pewarna makanan dimasukkan ke dalam air tetapi tidak diaduk. Yang ini pewarna masukkan di dalam air tetapi diaduk. Maka saya akan mengukur waktu zat-zat terlarutnya. Warna makanan yang apabila diaduk maka terlarut lebih cepat. Jadi pada percobaan ini saya mendapatkan waktu 11 detik untuk pewarnaan yang diaduk. Di waktu 3 menit 45 detik warna makanan tercampur dengan rata tanpa diaduk, dan di detik ke-11 warna makanan tercampur dengan rata dengan cara diaduk. Selanjutnya masih pada proses difusi tetapi menggunakan larutan garam. Yang akan prosesnya sama seperti tadi, yang dibedakan adalah larutan yang dicampurkan. Baiklah, saya akan melaksanakan praktikum ya. Yang satu diaduk, yang satu dibiarkan saja, yang ini dibiarkan saja, yang ini diaduk dengan cara diaduk. Pada detik ke-45, garam yang dilarutkan dengan cara diaduk sudah terlarut. Tetapi pada detik ke-54, zat yang dilarutkan dengan cara dibiarkan saja belum teraduk. Pada menit kedua masih ada separuh yang belum teraduk. Dapat dilihat pada ini. Pada waktu 2 menit 49 detik, garam sudah terlarut dengan sepenuhnya pada bagian wadah yang tidak diaduk, dan pada detik ke-45 garam sudah larut sepenuhnya dengan pada wadah yang diaduk. Baiklah, pada video selanjutnya saya akan menjelaskan tentang terjadinya osmosis. Yang pertama, kentang kita potong bagian atas dan bawahnya, lalu dilubangi bagian atas kentang dengan diameter 1 cm dan kedalaman 2 cm.
sesudah dipotong. Nah, bagian atas didalami dengan tusuk lidi atau benda apapun dengan diameter 1 cm dan kedalaman 2 cm. Sesudah didalami dengan 2 cm dan diameter 1 cm, dimasukkan sebuah larutan. Maka pada video ini saya akan membuat larutannya tersebut, yaitu pewarna makanan tadi atau methylene blue dicampurkan dengan gula, dicampurkan dengan larutan gula. Kita buat larutan gula dulu. Ini gula tadi. Kita larutkan terlebih dahulu. Lalu campurkan dengan methylene blue atau pewarna makanan. Diaduk supaya merata. Apabila sudah merata, lalu ambil kentang yang sudah dibolongi tadi. Ini kita akan melakukan pengujian dengan 4 periode untuk mengukur kedalaman pada kentang. Pada titik ke-0 kedalaman tetap 2 cm. Jadi saya akan menguji ada 4 waktu lagi, yaitu pada menit ke-5, menit ke-10, menit ke-15 dan menit ke-20. Maka di situ dapat jelas perbedaannya. Untuk prosesnya ialah memasukkan larutan gula dengan methylene blue ke dalam kentang yang telah dilubangi. Setelah dimasukkan seperti ini, kita tunggu 5 menit menggunakan stopwatch. Oke, sudah 5 menit, lalu kita ukur kedalamannya. Sekarang kita akan mengukur kedalamannya. Pada percobaan 5 menit, kedalaman 1,8 cm. Selanjutnya kita diamkan 5 menit berikutnya. Kita diamkan sampai ke menit 10. Jadi di 5 menit berikutnya. Baiklah, saya akan mengukur pada percobaan kedua di osmosis di menit ke-10, mengukur kedalaman kentang. Yang warna hitam ialah percobaan pertama, yang merah adalah 2 cm. Sekarang akan mengukur pada percobaan kedua. Terdapat kedalaman 1,5 cm. Selanjutnya kita akan tetap menghitung sampai ke menit 15.
Oke. Oke, sudah sampai ke menit 15 pada percobaan ketiga. Menit kelima untuk yang ketiga kalinya. Baiklah, selanjutnya mengukur kedalaman kentang pada menit ke-15. Ukur menggunakan penggaris. Satu senti, 1,3 cm yang didapat pada percobaan ketiga. Selanjutnya ialah percobaan pada kentang di keempat di menit 20. 1, 2, 3. Sesudah pada waktu ke 20 menit, kita kembali mengukur kedalaman pada kentang tersebut. Satu cm kedalaman kentang pada menit ke 20. Setelah sekian praktikum dari osmosis. Baiklah, selanjutnya saya akan melakukan percobaan plasmolisis, yaitu dengan menggunakan larutan garam. Kita pertama kali menyediakan bawang, kupas bawang terlebih dahulu, lalu diambil tiga contoh lapisan yang dengan ukuran berbeda-beda. Setelah kita potong mengambil lapisan, kita sediakan 3 larutan garam, 3 larutan garam pada tempat berbeda, lalu dimasukkan bawang yang telah lapisan-lapisan bawang tadi ke dalam wadah yang berisi larutan garam, didiamkan selama 3 jam. Berikut adalah contoh praktikumnya. Kita buat larutan garam. Sudah menjadi 3, kita masukkan ke dalam larutan selama 3 jam. Mulai kita hitung. Baiklah, waktu sudah menunjukkan pukul 2.35. Jadi kita memulai tadi pukul 11.35, maka sudah 3 jam lamanya bawang-bawang ini terendam pada larutan garam. Maka kita ambil, kita lihat perbedaannya. Bisa kita lihat sendiri, yang tadinya bawang ini teksturnya kuat, tidak mudah hancur. Setelah direndam selama 3 jam, teksturnya menjadi lembut, tipis, mudah berkerut dan lemah. Dibandingkan dengan tadi yang teksturnya kokoh. Sekarang metoy.
Oke, baiklah, habis percobaan plasmolisis tadi, maka lanjut ke percobaan plasmolisis di plasmolisis, yaitu alat dan bahannya sama seperti tadi, tetapi bawang yang digunakan ialah bawang bekas plasmolisis tadi, tiga bawang bekas plasmolisis tadi. Jadi larutan-larutan ini adalah air biasa. Kalau plasmolisis tadi garam, ini adalah air biasa, dan bawangnya pun bekas plasmolisis tadi dimasukkan ke dalam air biasa satu-satu, sama seperti tadi, cuman larutan yang berbeda. Ini air biasa yang tadi garam, dan bawang yang digunakan adalah bekas plasmolisis tadi. Kita tunggu selama 3 jam juga, lalu kita lihat hasilnya bagaimana. Baiklah, sudah jam 17.38, sudah 3 jam berlalu untuk proses displasmolisis. Maka saatnya kita untuk mengambil larutan garam. Nah, dapat dilihat tadi dimasukkan bekas plasmolisis tadi remah. Sekarang proses hasilnya ialah membesar, ukurannya lebih daripada yang tadi. Selanjutnya adalah proses fotosintesis. Alat dan bahannya seperti pada gambar tersebut, dan langkah-langkahnya: pertama, daun yang telah dibungkus bagian tengahnya. Setelah dibungkus beberapa jam atau beberapa hari, kita akan lakukan percobaan. Yang pertama, larutkan air dengan pewarna makanan. Setelah larut, potong 3 bagian, bawah, tengah, atas, lalu masukkan ke dalam larutan. Setelah dipotong 3 bagian, lalu dimasukkan ke dalam wadah. Yang dikukus selama beberapa jam, dibuka kembali dan dimasukkan juga. Baiklah, setelah kita celup beberapa waktu, di sini terdapat perbedaan pada bagian daun yang ditutup atau bagian tengah mengalami reaksi, itu mengalami perubahan perpucatan warna, dan dari segi tekstur sedikit berbeda dibandingkan dengan bagian atas yang masih kokoh. Bagian bawah dan bagian tengah ini letoy dan mengalami perpucatan. Sekian hasil dari fotosintesis. Baiklah, selanjutnya ialah praktikum tentang transportasi. Pertama, daun alang-alang kita diamkan selama 30 menit. Ini sudah nampak berkerut. Lalu dimasukkan ke dalam air, wadah yang berisi air. Kita nantikan daun alang-alang itu berkembang, dan kita pantau berapa waktu yang diperlukan daun alang-alang berkembang bila dimasukkan di dalam air. Maksudnya berkembang itu ialah kembali seperti semula, tidak mengkerut. Baiklah, waktu yang diperlukan ialah 20 menit agar daun alang-alang itu kembali seperti semula apabila dimasukkan ke dalam air. Selanjutnya adalah proses transportasi pada bayam. Baiklah, saya akan melakukan percobaan tentang transportasi menggunakan daun bayam. Yang pertama, bayam yang masih utuh ini dibelah agar akarnya hilang. Sudah dipotong, dicelupkan ke dalam pewarna makanan.
Diamkan beberapa menit dan amati. Diamkan beberapa menit. Kita tunggu 30 menit saja. Nah, setelah 30 menit kita angkat bayam tersebut. Lalu pada batangnya kita iris untuk mengetahui sampai mana larutan tersebut berada di dalam batang. Nah, dapat kita lihat sampai di sinilah larutan tersebut berada dalam batang. Sekian hasil transportasi menggunakan bayam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekianlah praktikum dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kurang jelas dalam melakukan praktikum. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.